Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita lanjutkan pembelajaran jarak jauh kita. Eh, yang akan kita bahas kali ini adalah dalam kelas bahasa Inggris kelas 7 adalah tentang masih greeting, sapaan, untuk topik yang keduanya, yaitu take leave. Apa itu take leave? Berpamitan. Oke, silakan buka buku halaman ke-11. English kelas 7, bahasa Inggris kelas 7, greeting, take leave. Sapaan atau salam saat berpamitan. Jadi ini biasanya kita sudah mulai percakapan, kita dan kita akan pergi misalnya gitu ya. Kita akan meninggalkan tempat sehingga yang sopannya kita harus berpamitan, mengucapkan salam berpamitan. Jadi tidak langsung pergi begitu ya. Nah, bagaimana caranya dalam bahasa Inggris? Ada beberapa caranya. Perhatikan video ini. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini sebelum kita masuk cara berpamitannya adalah siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonalisan dan tulis yang melibatkan tindakan berpamitan. Jadi intinya take leave berpamitan ya. Oke. In English, we will learn to take leave. Kita akan belajar untuk meninggalkan tempat gitu ya atau berpamitan. Ya, di buku halaman 11 kamu bisa lihat di situ ada tulisannya itu we will learn di bagian atas itu. We will learn to say goodbye. Apa artinya? Kita akan mempelajari untuk mengucapkan selamat tinggal. Jadi maknanya sama ya, walaupun kalimatnya berbeda. Yang tadi kan take leave berpamitan. Kalau ini to say goodbye mengucapkan selamat tinggal ya sama aja. Maksudnya sama maksudnya ya. Oke, di gambar pertama di halaman 11 itu kamu bisa lihat ada dua orang itu, anak laki-laki dan ibunya yang perempuan. Nah, anak laki-lakinya bilang situ goodbye mom, goodbye mom. Kemudian dijawab sama ibunya, bye Edo, take care, see you later. Nah ini ingat ya terjemahannya, silakan pakai kamus untuk tahu terjemahannya. Tapi ini terjemahannya adalah goodbye, selamat tinggal, mom, ibunya. Berarti ini ibunya ya. Bye Edo. Nah, berarti nama anak laki-laki ini adalah Edo. Kemudian sebenarnya sampai di sini saya sudah cukup ya. Karena dia salam itu kan bersambutan gitu ya, berbalas-balas. Edo bilang goodbye mom, ibunya bilang bye Edo. Nah, sebenarnya sudah cukup. Cuman lebih baik dan lebih akrab biasanya ditambahkan kalimat-kalimat tambahannya. Misalnya take care. Nah, take care ini adalah hati-hati. Karena si Edonya mau pergi, mungkin pergi sekolah gitu ya. Jadi kata ibunya, take care, see you later. Jadi see you later ada tambahan di situ. Sampai jumpa lagi gitu ya. See you later. Jadi selamat tinggal Edo. Sorry. Goodbye mom, selamat tinggal ibu. Bye Edo. Dadah Edo gitu ya. Take care, hati-hati. See you later. Sampai jumpa lagi. Oke, jadi caranya tadi untuk berpamitan ada menggunakan kata goodbye, kemudian kata bye yang BYE ini, kemudian kata see you later itu bisa ya. Jadi tiga kata untuk berpamitan. Lanjut contoh berikutnya di nomor kedua. Nah ini juga ada dua orang anak. Sepertinya ini dia adalah saat-saat jam pulang sekolah ya. Dia mau berpisah. Yang sebelah kiri ini yang duluan bicara sepertinya see you later katanya. Apa itu? Sampai jumpa lagi gitu ya. Kemudian kata yang anak di sebelahnya yang perempuan itu see you, take care. Sampai jumpa, hati-hati gitu ya. Jadi see you later dibalas dengan see you, boleh ya. Kalau see you later dibalas dengan see you later, boleh juga.
Kalau see you later saja dibalas dengan see you, boleh ya seperti ini, boleh. Bedanya apa? Ya bedanya ya kalimatnya beda ya. Ini see you later sampai jumpa lagi, see you itu sampai jumpa lebih ringkas. Ya boleh-boleh saja. Ditambahkan sedikit kalimat pemanisnya take care, hati-hati. Nah, itu lebih bagus lagi, lebih akrab jadinya ya. Oke, lanjut ke gambar ketiga di buku halaman 11, masih halaman 11. Nah, di sini sepertinya yang bicara duluan adalah ayahnya ya. Jadi ini ada ruangan, di sini ada ayah dan anak. Sepertinya anaknya mau pergi tidur. Sehingga ayahnya bilang, "Good night." Nah, selamat malam. Have a nice dream. Mimpi indah ya gitu ya. Jadi mimpilah yang indah gitu. Have a nice dream. Dream mimpi, nice indah gitu ya. Mimpilah yang indah begitu. Good night, have a nice dream. Kemudian dijawab sama anaknya, good night, good night, selamat malam, have a nice dream tuh. Semoga mimpi indah juga, tuh situ juga ya. Nah, jadi jelas good night yang disebutkan ayahnya dibalas sama anaknya ini good night juga. Kemudian have a nice dream yang disebutkan ayahnya dibalas juga sama anaknya have a nice dream ditambahkan to juga. Artinya kalau ada to ini adalah ciri-ciri dia balasan. Balasan. Balasan dari kalimat orang lain gitu ya. Jadi nah good night, good night. Nah sini perhatikan yang penting good night itu adalah selamat malam. Berarti waktunya harus malam hari perpamitannya. Tidak mungkin kalau kamu tidur siang, jangan kamu sebutkan good night juga. Itu salah itu. Karena sudah jelas good night ini adalah berpamitan di waktu malam. Tidak mungkin di siang hari dipakainya gitu ya. Jadi sudah pasti ini tidurnya saat malam hari ini. Bukan berpamitan pada siang hari ya. Oke. Jadi ada apa tadi? Ada goodbye, ada bye, ada see you later, ada ada see you, ada good night. Nah, ada 5 tadi ya cara berpamitan. Eh, Pemakaiannya berbeda ya. Nanti kita bahas lagi. Lanjut ke nomor 4. Nah, sorry gambar 4. Di sini ada 3 orang, ada seorang anak sama orang tuanya ya. Hmm, ini bisa jadi yang bilang duluan mungkin si anak ini ya. Atau si bapak orang tua dulu lah bisa ya. Karena tidak ini juga tidak masalah. Good night dear katanya. Selamat malam sayang gitu ya. Sayang ini maksudnya anaknya ya. Selamat malam sayang gitu. Good night dear. Ingat good night ini adalah perpisahan ya, bukan salam pertemuan tapi salam perpisahan. Beda sama good evening yang sebelumnya pernah kita pelajari ya. Sama-sama terjemahannya selamat malam, tapi pemakaiannya berbeda. Kalau good night ini adalah untuk berpisah. Kalau good evening yang sebelumnya kita pelajari adalah untuk menyapa saat pertama kali bertemu gitu ya. Beda ya. Oke, good night dear. Selamat malam sayang gitu ya. Kemudian dijawab anaknya, selamat malam ibu, mom. Good night mom. Kemudian good night dia, selamat malam ayah gitu ya. Karena kan yang ngomong berdua gitu. Jadi disalamin berdua karena sebagai anak sopan gitu ya. Ini juga sepertinya anaknya mau pergi tidur ya. Makanya disalamin. Oke. Jadi ya, ada good night, see you later, bye, goodbye. Dari 1 2 3 4 5 ya. 1 goodbye, 2 bye, see you later 3, see you 4, good night 5. Ada 5 cara untuk mengucapkan to say goodbye, mengucapkan selamat tinggal ya atau berpisah. Kita lanjut ke halaman ke-12. Nah, di situ ada gambar pertama yang paling atas itu ya sebelah kiri. Nah, ada si anak perempuan itu mau berpamitan ya. Sepertinya ini jam pulang sekolah juga. Mau keluar kelas, dia udah duluan di depan pintu kelas ya, udah mau pulang. Dia bilang sama temennya, see you tomorrow, guys. See you apa tadi? See you, sampai jumpa tomorrow, besok. Guys adalah teman-teman. See you tomorrow, guys. Sampai jumpa besok, teman-teman gitu ya.
Biasanya kita pakai friends boleh juga, atau guys yang bahasa gaulnya sedikit ya boleh. Kemudian dijawab sama teman-temannya serentak itu mungkin ya. See you, take care. Nah, jadi see you tomorrow dijawab dengan see you. Ditambahkan dengan take care. Apa dari take care supaya lebih akrab, hati-hati gitu ya. Sampai jumpa, hati-hati. Sebenarnya see you saja sudah cukup, tapi lebih bagus ditambahkan take care, jadi lebih akrab ya. Hati-hati gitu ya. Ini juga tanpa guys, bisa nggak dia yang anak perempuannya cuma bilang see you tomorrow? Bisa saja, cuman kurang akrab. Supaya lebih akrab ya adalah sampai jumpa besok teman gitu ya, teman-teman. Kan lebih akrab, lebih bagus ya. Oke. Berarti dia besok mau balik ke sekolah lagi untuk bertemu lagi gitu ya. Makanya dia ada sini keterangannya tomorrow, besok. Oke, lanjut ke gambar di sebelahnya itu, paling atas sebelah kanan. Ini ada eh, pengendara ya, pengendara sepeda motor dengan seorang ibu-ibu ya. Nggak tahu ibu-ibu ini guru atau apa ini. Ibu-ibunya bilang, oh, yang pengendara motor dulu bilang sepertinya. I have to rush katanya. I have to rush. Saya terburu-buru begitu ya. Rush itu terburu-buru ya. I have to rush. Bye katanya. Selamat tinggal. See you this afternoon. Sampai jumpa. Afternoon apa kemarin? Sore atau siang? This ini. Sampai jumpa sore ini. Nah, kemudian dibalas sama ibu-ibunya. See you later. Sampai jumpa lagi. Ditambahkan kata-kata akrabnya. Take care. Hati-hati. Ya. Jadi sebelum dia mengucapkan selamat tinggal, yang pengendara ini dia bilang dulu I have to rush. Dia bilang alasannya dia buru-buru, dia mau cepat. I have to rush, dia mau cepat, jadi dia mau pergi begitu ya. Maka dia bilangnya bye, dadah gitu ya. See you this afternoon. Sampai jumpa sore ini. Sampai jumpa sore ini. Berarti dia buat janji sore ini mau ketemu lagi ya dengan ibu-ibu ini. Kemudian dijawab ibunya, see you later. Perhatikan di situ bye tidak dibalas oleh ibunya, yang dibahas oleh ibunya langsung satu kata saja see you later, satu kalimat see you later udah membalas bye dan see you this afternoon. Boleh ya berarti ya. Tidak harus lengkap. Kalau lengkap bagus juga. Misalnya ibunya bilang karena di sini pengendaranya bilang bye, dibalas ibunya goodbye gitu ya. Karena pengendaranya habis sudah bye dibilang see you this afternoon, dibalasnya ibunya see you later. Jadi goodbye, see you later, take care. Boleh saja ya, nggak ada masalah. Tapi kalau di satu saja balasannya boleh juga di sini. See you later, take care. Dia dibalas saja yang terakhir ya. Yang salam perpisahan yang terakhir yang disebutkan oleh pengendara ini. See you this afternoon. See you later. Kalau diikutinya sesuai dengan pengendara, misalnya ibunya bilang, see you this afternoon, boleh juga. Cuman ya agak bosan atau kurang kreatif ya. Jadi see you later aja udah cukup. Membalas see you this afternoon. Ditambahkan take care, hati-hati, lebih bagus lagi ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke gambar berikutnya yang di tengah, yang sebelah kiri itu. Ada dua orang anak sama satu orang ibu-ibu. Yang pertama itu yang bicara sepertinya yang ini ya, yang anak perempuan. Goodbye mom, selamat tinggal bu, gitu ya. Berarti ini yang ibu-ibu ini adalah orang tuanya ya, mom itu ya. See you on Sunday, sampai jumpa hari Minggu. See you, sampai jumpa. Goodbye, selamat tinggal. Oke. Kemudian yang di bawah itulah anak laki-laki juga bilang, goodbye Mrs. Ahmad. Selamat tinggal Nyonya Ahmad. Biasanya kalau memanggil Nyonya Ahmad begitu berarti bukan ibu orang tuanya ya. Mungkin bukan orang tuanya berarti ya. Kenapa? Kalau orang tuanya kenapa tidak mam saja gitu kan? Karena dia bilang goodbye Mrs. Ahmad berarti ini bukan orang tuanya. Kemudian dijawab oleh ibu-ibu ini, Mrs. Ahmad ini, ibunya yang anak perempuan ini. Goodbye Siti, Benny. Nah, berarti yang Siti ini adalah nama anak yang perempuan. Sedangkan yang Benny adalah nama anak yang laki-laki. Goodbye Siti, Benny, gitu ya.
take care. Nah, setelah dia menjawab salam si Siti dan Benny tadi, yang goodbye dan goodbye di bawah ini, ibu-ibunya bilang, goodbye Siti, Benny, take care katanya, hati-hati. See you on Sunday, sampai jumpa hari Minggu, gitu ya. Jadi dia buat janji pada hari Minggu ketemu. Sepertinya dia mau berpisah, mau pergi camping ini ya, dua anak ini, karena bawa tongkat apa ini, kayu api unggun atau apa itu. Oke, lanjut halaman gambar di sebelahnya, yang tengah itu sebelah kanan. Eh, bye Udin, get well soon, gitu ya. Jadi salam perpisahan yang digunakannya adalah bye ditambah namanya Udin. Berarti yang hitam ini adalah Udin, yang tampak kepala di belakang ini Udin ya. Bye Udin, get well soon. Get well soon adalah cepat sembuh, cepat sembuh gitu ya. Get well, segera sembuh ya gitu. Berarti Udin sedang sakit. Kemudian teman yang laki-laki juga yang sedang pegang bola apa, yang sedang memijak bola itu juga bilang, bye Udin. Nah, dah Udin gitu ya. Bye, dah Udin. Wish us luck, oke. Okay? Wish us luck, oke. Okay? Doakan kami ya gitu ya. Wish us luck. Doakan kami. Oke, okay? Gitu. Dia minta doa sama si Udin ya. Karena Udin nggak pergi. Sepertinya mereka ini mau pergi bertanding mungkin begitu ya, atau pergi bermain. Jadi minta doa sama Udin yang tidak bisa pergi karena sedang sakit tadi ya. Kemudian kata Udin, karena minta doa sih yang pegang bola, yang pijak bola ini, sure, tentu katanya, tentu gitu ya, sure. Bye Benny, Edo. Nah ini sekali jawab ya, bye Benny. Berarti Benny ini yang pertama ini, karena pertama dibilang. Edo kemungkinan yang ini ya, yang pijak bola itu. Good luck, semoga beruntung, gitu ya. See you next Monday. Sampai jumpa hari Monday apa? Hari Senin next depan, hari Senin depan. Sampai jumpa Senin depan, gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk variasi yang lain dari see you ya. Tadi ada see you on Sunday, sampai jumpa tepat, on ini tepat ya. See you on Sunday, sampai jumpa di, atau di boleh juga, sampai jumpa di hari Minggu, Sunday Minggu. Kalau next itu depan, maksudnya see you next Monday berarti hari Senin depan, seminggu lagi mungkin atau gitu ya. Oke, lanjut. Oke, berikutnya gambar ke yang di bawahnya itu, yang sebelah kiri, paling bawah. Masih di halaman 12. Ada dua orang anak situ sedang membaca surat ya. Dari temannya mungkin. Atau mungkin dari keluarganya. Kita baca suratnya. Dibacakan oleh yang anak perempuan ini. Lina. Nah, mungkin Lina ini nama anak perempuannya ini ya, yang pakai pita bung di belakang itu. Lina, I'm seeing grandma now. Lina, saya sedang melihat nenek sekarang. Berarti orang yang di surat ini sedang melihat nenek. Neneknya berarti sama mungkin ya, nenek yang saudaraannya mungkin. She's not feeling well. Dia merasa tidak baikan. Mungkin karena neneknya kurang sehat, jadi yang punya surat ini pergi menengok neneknya, sehingga dia tidak bisa sekolah gitu mungkin ya. Dan dia mengirim surat ke Lina ini. Lanjut. There are some cupcakes. There are some cupcakes. Itu bacanya ya. Ada beberapa cupcakes itu apa? Kue cangkir itu ya. Cupcakes. And dan some orange, beberapa jeruk, in the fridge, di dalam kulkas. Jadi dikasih taunya sama si Lina ini, yang orang yang bikin surat ini, ada kue dan jeruk di dalam kulkas. For you and Dayu, untuk kamu dan untuk Dayu. Mungkin yang Dayu ini temennya yang satu lagi ini ya. Berarti Lina dan Dayu. Bye katanya. Nah dia setelah dia bilang kondisinya, dia pergi ke nengok neneknya. Kemudian dia bilang ada kue sama jeruk di dalam kulkas untuk
Untuk Lina dan untuk kamu dan Dayu katanya dia berpamitan. Bye katanya gitu ya. Dadah gitu. See you soon. Sampai jumpa lagi. Nah, gitu ya. Jadi apa tadi cara berpamitannya? Bye, see you soon. Nah, itu salam perpisahannya, salam berpamitannya. Oke, lanjut. Nah, ini gambar terakhir di halaman 12, di paling bawah itu sebelah kanan itu. Alright everybody. Baiklah semuanya, semuanya ini selama semua orang ya. Itu sepertinya ada pembina bicara dengan ininya ya, anak anak pramuka yang tiga itu. Baiklah semuanya gitu. I'll see again tomorrow morning. Ke sini ya kita akan bertemu, saya akan bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi tomorrow morning, besok pagi ya. Terus diucapkan salam perpisahan sama pembina yang laki-laki ini. Good night, selamat malam. Nah, ingat tadi bedanya dengan good evening untuk sapaan saat bertemu. Kalau good night, salam untuk berpisah. Jadi sudah pasti ini mau berpisah. Karena yang dipakai adalah good night. Bukan baru bertemu ya, mau berpisah. Itu beda. Kemudian dijawab sama anak-anak yang pramuka, good night sir. Selamat malam pak. Menjawab yang good night tadi. Ditambahkan juga salam perpisahan yang kedua, see you tomorrow. Sampai jumpa besok. Gitu ya. Jadi, boleh kebalik gitu ya. Yang bapak pramuka, pembina pramuka tadi bilang, yang pertama kali pakai see again tomorrow, good night, ditambah good night. Dijawabnya kebalik ya. Dibalasnya dulu yang good night sama anak-anak ini, baru dijawabnya, dibalasnya yang see you-nya itu, yang see-nya ini. See you again, see again tomorrow, dibalas see you tomorrow gitu ya. Boleh ya. Selamat malam Pak, sampai jumpa besok. Nah, berarti dia sudah pasti maksudnya akan membuat janji untuk bertemu besok lagi ya. Karena dia udah malam, sepertinya ini mau tidur, jadi besok bangun pagi lagi gitu. Oke, jadi itu ada beberapa tadi cara mengucapkan salam. Ya, kesimpulannya ada beberapa cara ungkapan perpisahan atau salam perpisahan, yaitu yang pertama tadi goodbye, selamat tinggal. Bye, dadah. See you, sampai jumpa. See you later, sampai jumpa lagi. See you soon, sampai jumpa lagi. Good night, selamat malam. Ya. Apa bedanya? Biasanya yang goodbye ini digunakan untuk ke orang tua yang lebih formal ya, resmi ke orang tua, ke yang lebih tua, ke orang guru, ke siapa lebih tua gitu ya. Kalau bye bisa kita gunakan untuk ke teman karena dia sifatnya tidak resmi atau bahasa gaul kita lah gitu sama temannya. Kemudian yang see you bisa kita gunakan kapan saja. See you later variannya atau contoh lain pengembangan dari see you-nya boleh. Mau pakai yang see you boleh, see you later boleh, sama siapa aja boleh. See you soon juga begitu, boleh sama siapa aja, kapan saja boleh. Nah, bedanya apa see you later sama see you soon? Kalimatnya sama ini, sampai jumpa lagi, sampai jumpa lagi. Bedanya, see you later itu waktunya mungkin lebih lama. Tidak tentu lamanya nih kapan gitu kan. Kalau see you soon, soon ini kan segera kalau terjemahannya. Sampai jumpa lagi. Nah, see you soon itu waktunya sebentar ya. Artinya perpisahannya tidak lama. Sampai jumpa nanti kadang-kadang kita bilang kan kalau see you soon itu. Itu bedanya yang see you later dan see you soon. Yang see you later itu waktunya bisa lama, yang see you soon itu waktunya sebentar atau tidak tidak lama ya. Misalnya kita berpisahnya sore ini ketemunya malam, itu kan sebentar. Berarti kita pakai see you soon. Kalau kita berpisahnya sore ini dan kemungkinan ketemunya sebulan lagi mungkin pakai see you later itu ya. Karena lama, itu bedanya. Nah, yang good night ini yang terakhir ini hati-hati di sini selamat malam. Udah jelas di situ malam. Jangan dipakai untuk siang hari atau pagi hari ya. Jadi berpisah di malam hari, khusus di malam hari. Gitu ya. Sama siapa good night ini boleh dibilang sama siapa aja boleh. Tidak masalah. Tidak ada ini ya. Yang penting waktunya yang penting. Good night digunakan pada malam hari. Itu saja untuk materinya. Seperti biasa kita masuk ke latihan.
untuk latihan di halaman 13. Oke. Halaman 13. Di situ ada seperti yang tugas sebelumnya. Kamu buat tabel, ada nomor, who siapa, what time jamnya, what did you say apa yang kamu bilang, sapaannya ya. Salam, kalimat salam perpisahannya apa. Jadi who siapa yang kita akan berpisah, yang sedang kita temui dan akan kita tinggalkan gitu ya, dan akan kita ucapkan selamat, salam perpisahan. Terus kapan kita mau berpisah, what time. Nah, ini beda sama yang tugas sebelumnya ya. Kalau tugas sebelumnya kan what time ini kan kapan kita bertemunya. Kalau di tugas ini kapan kita berpisahnya gitu ya. Kapan kita berpisahnya atau akan berpisahnya. Nah, what did you say-nya diisi kalimat salam perpisahannya. Mau pakai goodbye atau bye terserah yang tadi ya, seperti tadi. Seperti contoh ini, yang pertama kita akan berpisah dengan Mrs. Lina. Kita berpisahnya pada jam 12.35, berarti ini siang ya. Ya, siang. Kita bilang goodbye Mrs. Lina. Nah, ingat salamnya baru nama orangnya. Goodbye Mrs. Lina. Selamat tinggal Mrs. Lina. See you tomorrow. Sampai jumpa besok. Ini kan dua ini, ada goodbye, ada see you tomorrow. Nah, boleh ya, tapi pakai satu saja lah. Kalau satu saja salam perpisahannya. Goodbye, Mrs. Lina, see you tomorrow. Satu saja boleh juga. Itu juga dengan contoh yang kedua ini, yang akan kita tinggalkan atau kita akan berpisah dengan Winda namanya. Kita akan berpisahnya pada jam 12.45. Kita bilang, bye, take care. Dadah, hati-hati gitu ya. Mungkin ini karena teman kita. Ingat tadi kalau goodbye itu biasanya ke orang tua, ke guru, ke ibu-ibu apa gitu ya, yang resmi pakai goodbye. Tapi kalau kita ketemu teman, bisalah kita pakai bye. Ya karena dia kan lebih sederhana dan tidak resmi ya, bye. Nah, lanjutkan untuk nomor 3 sampai nomor 12. Waktunya terserah. Terserah saja. Sesuaikan dengan sapaannya tapi ya. Kalau kamu maunya nomor 3 ini misalnya good night, berarti harus sapaannya waktunya malam gitu ya. Tapi ada aturannya. Untuk nomor ini ada berapa nomor ini? 3 sampai 12 10 ya. Ya. Untuk nomor 3 itu buat salam perpisahannya pakai yang goodbye. Oke. Nomor 3 salam perpisahannya goodbye. Nomor 4 salam perpisahannya bye. Gitu ya. Pakai bye ya. Nomor 4, nomor 3 goodbye. Nah, nomor 5 sama 6 itu salam perpisahannya pakai yang lagi di sebelumnya. See you ya. Ya, pakai yang see you. Nomor 5 sama 6, see you. 7 sama 8 itu pakai salam perpisahan yang see you later. Oke, 6 sama 8 see you later. 7 sama 8 see you later. 9 sama 10 pakai see you soon ya. Nah, see you soon itu. Terakhir 11 sama 12 itu pakai salam perpisahan good night. Oke. Jadi udah pas ya terbagi-bagi itu. Jadi nomor 3 ini goodbye, salam perpisahannya di sini nanti. Jadi nama orang terserah kamu, waktu terserah. Pokoknya salam perpisahannya ada goodbye-nya. Pakai yang goodbye bukan yang lain. Nomor 4 ini pakai yang bye. Oke. Nomor 5 dan 6 itu pakai see you. Salam perpisahannya di sini. Nomor 7 dan 8 itu pakai see you later. 9 dan 10 itu see you soon. 11 dan 12 itu pakai good night. Ya.
Oke? Dibuat sesuai dengan ketentuan ya. Kalau mau ditambahkan lebih boleh, misalnya di sini kan ada nomor 3 ini goodbye, goodbye siapa gitu ya, ketemu di sini, goodbye Ani misalnya. Terus kamu mau tambahkan see you next Sunday, boleh juga ya. Boleh itu tambahan boleh, asal jangan kurang ya. Minimal apa yang tadi Bapak sebutkan tadi. Oke, itu saja untuk pertemuan ini. Silakan ditanyakan di grup atau WhatsApp-nya ya, grup sekolahnya yang kurang jelas atau yang ada yang diragukan. Bertanya sebelum menjawab. Jangan sampai nanti sudah dijawab kamu salah-salah coret-coret lagi gitu ya. Oke? Bapak Hari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.